Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih, kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Faqala Allah ta'ala fi kitabihil karim, Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Yang kami hormati Bapak Kepala Desa Johor beserta perangkatnya, yang kami muliakan ibu-ibu penggerak PKK se-Desa Johor. Puji syukur alhamdulillah, marilah senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpahan nikmatnya, terutama nikmat sehat dan nikmat sempat, sehingga dengan kedua nikmat tersebut kita semua bisa hadir bermuajah di rumah Bapak Kepala Desa Johor dalam keadaan sehat walafiat tanpa kurang suatu apapun. Dan semoga pertemuan kita pada siang hari ini dalam rangka halal bihalal ibu-ibu penggerak PKK se-Desa Johor senantiasa diberkahi dan diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak lupa salam dan sholawat semoga tercurah kepada baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kepada keluarga, para sahabat, tabi'in, tabi'ut tabi'in, dan juga kepada seluruh umatnya ila yaumil qiyamah. Bapak-bapak, ibu-ibu rahimani wa rahimakumullah, pada kesempatan siang kali ini saya ingin menyampaikan sebuah materi, yaitu tentang salah satu min unwani sa'adah, 3 tanda kebahagiaan atau 3 sebab yang menyebabkan kita itu memperoleh kebahagiaan. Disebutkan dalam kitab Al-Qawaidul Arba yang dikarang oleh Al-Imam Muhammad bin Abdul Wahhab. Beliau menyebutkan ada 3 tanda untuk memperoleh kebahagiaan. Yang pertama yaitu wa an yaj'alaka mimman idza uqtiya sakara. Jadilah seorang hamba yang ketika diberi nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala senantiasa bersyukur. Ini yang pertama, yaitu menjadi seorang hamba yang pandai bersyukur. Dan alhamdulillah kita baru saja selesai melaksanakan ibadah puasa selama 1 bulan penuh di bulan Ramadan. Maka ini patut kita syukuri, karena tidak semua dari kita ini mendapatkan nikmat bisa berjumpa dengan bulan Ramadan, selesai melaksanakan ibadah puasa di bulan Ramadan. Ada sebagian kita itu baru awal Ramadan kemudian dipanggil oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka suatu nikmat, sebagai bentuk syukur kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, yaitu dengan menjaga ibadah yang telah kita laksanakan di bulan Ramadan kemudian diteruskan setelah Ramadan, dimana para ulama mengatakan inna min alamati qabulil hasanah al hasanatu ba'daha. Sesungguhnya tanda diterimanya suatu amal ibadah adanya kebaikan setelahnya. Jadi di bulan Syawal ini, yaitu bulan peningkatan, ibadah yang sudah kita kerjakan di bulan Ramadan
baik itu puasa, qiyamul lail, sedekah ya, qiraatul Quran, maka di bulan Syawal ini sebagai bentuk syukur kita kepada Allah SWT ini kita tingkatkan. Jadi jangan sampai kita menjadi orang yang lalai dari ibadah, karena yang namanya ibadah itu terus-menerus. Wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yakin, dan sembahlah Rabbmu sampai datang kepadamu yaitu kematian. Jadi kita diminta untuk terus beribadah, untuk menjaga keistiqomahan. Nah ini sebagai bentuk syukur, karena yang namanya syukur ini tidak hanya asyukru bil qalbi, tapi juga asyukru bil lisan wa bil jawarih. Syukur dengan hati, yaitu meyakini bahwasanya nikmat sehat, nikmat sempat ini adalah pemberian dari Allah Subhanahu wa taala. Nikmat rezeki dan sebagainya ini adalah anugerah dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dengan lisan, dengan senantiasa membasahi lisan kita memuji Allah Subhanahu wa taala, mengucapkan alhamdulillah. Kemudian yang ketiga yaitu asyukru bil jawarih, bersyukur dengan anggota badan, dibuktikan dengan bentuk perbuatan. Inilah hakikat dari syukur. Maka apabila kita itu menjadi hamba yang bersyukur, la azidannakum, la in syakartum la azidannakum, wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Apabila kalian itu bersyukur, niscaya aku akan menambah nikmatku itu kepadamu. Namun sebaliknya, apabila kita tuh kufur akan nikmat Allah Subhanahu wa taala, ketahuilah bahwasanya azab Allah itu amatlah pedih. Jadi syukur ini sangat penting, Bu. Apapun yang Allah berikan itu kita harus yakini itu adalah yang terbaik, termasuk ya, rezeki. Ya. Ini sangat penting. Misalnya seorang suami ya, kerja, penghasilannya berapa? Tidak menentu. Apapun yang diperoleh, yang Allah berikan rezeki, diberikan kepada istri, istri hendaknya menerima ya, dengan penuh rasa syukur. Alhamdulillah, semoga yang sedikit ini bisa mencukupi seluruh kebutuhan keluarga. Jangan hanya mencari kekurangan saja. Dan kudu-kudu 2 juta apa ya cukup misalnya ya. Bagaimana cara memanajemen ya, manajemen keuangan. Kalau kita hanya lihatnya tetangga Pak gitu, rumah saya rumput tetangga itu lebih hijau daripada rumput yang di rumah. Padahal sudah punya istri yang cantik, kita masih lihat istri tetangganya katanya lebih cantik, kita sudah punya rumah yang bagus masih lihat loh rumahnya si Fulan itu loh, tingkat misalnya besar, bagus dan sebagainya. Sudah punya kendaraan tapi masih kurang syukur. Tapi seandainya coba kalau kita itu punya sepeda motor ya itu yang kita punya ya kita pakai yang itu. Tidak harus lihat ya itu sepedanya yang baru, yang merek terbaru gitu. Ada PCX, ada NMAX misalnya begitu. Nah kalau belum punya akhirnya kredit gitu, utang ya. Yang susah siapa? Kita sendiri. Maka apa yang kita miliki itu yang kita pergunakan. Kalau ini ada dalam diri kita, insya Allah kita menjadi hamba yang bahagia. Ya makanan. Masalah makan itu paling tadi cuma ditentukan paling 5 senti antara sate kalian nggak mau. Kalau masuk kok sama. Cuma bedanya di lidah saja. Rumah, asal sudah tidur kita nggak merasakan. Coba jadi tunggu Pak, oke. Bapak sakit rasakan. Sama, orang udah tidur kan nggak sadar. Kendaraan juga sih. Yang penting itu kok, ketika hujan tidak kehujanan, gitu. Panas kita kepanasan, gitu. Antara mobil CR kalian mobil CRV, gitu. Sama saja. Inilah. Ini hanya penampilan gesek saja. Dan kita tuh jangan tertipu dengan sesuatu yang di luar. Dan bagaimana kita bisa menantang hati kita, pandai-pandai untuk bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini yang pertama. Kemudian yang kedua, wa an yaj'alaka mimman idza tuliya sabar. Jadilah seorang hamba yang ketika diuji oleh Allah Subhanahu wa taala itu senantiasa sabar.
Jadi setiap manusia hidup-hidupnya itu pasti akan diuji oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Gak ada orang yang gak diuji. Bahkan para nabi, para rasul itu pun mereka juga diuji. Dan ujian para nabi, para rasul itu lebih berat. Wasadul balai al-amja. Summa amsal fa amsal. Bahwasanya ujian yang paling berat adalah ujiannya para nabi dan para rasul. Fa amsal wa amsal, dan orang-orang yang setelahnya, ya, para ulama, para imam dan sebagainya, mereka itu lebih besar. Jadi kalau kita itu bisa diuji sakit gitu, kok ngati loro sepirakan sasira mari-mari gitu, itu para nabi itu lebih berat ujiannya daripada kita. Bisa lihat contoh bagaimana Nabi Yunus alaihissalam, apalagi lah nabi yang tujuh sakit, Nabi Ayub gitu, dia kasih penyakit kulit gitu, sampai keluarganya meninggalkannya gitu. Hartanya habis untuk berobat semua gitu. Tinggal istrinya sendiri yang masih setia menemani baiknya, lainnya sudah pergi meninggal. Dan kadang kita tuh sakit masih ada keluarga, anak ya kan, kerabat masih mau coba ya, ngancani itu udah luar biasa. Ini ada para nabi, tidak hanya sebulan, tahunan. Ada yang diuji dengan masalah harta, jadi tidak mesti nabi itu mesti sugih, duitnya akeh. Nah, ada para nabi yang miskin, diuji dengan kekurangan harta dan sebagainya. Namun apa? Hendaknya kita itu bersabar. Maka dengan sabar inilah akan baik akhirnya. Yang lulus ujian ini akan mendapatkan kebahagiaan. Namun bagi orang yang tidak tadi mau sabar, akhirnya apa? Dia menentang takdir Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baginya itu adab yang sangat pedih. Siapa itu? Misalnya ketika diuji sakit, daripada aku loro itu orang mari-mari mending mati wae. Urip ning donya itu wis ra duwe utange akeh, mumet dicit karo bang plecet gitu. Wis mending mati, bunuh diri misalnya, gantung, ngombe racun, ya tak? Maka ini dikatakan orang yang tidak sabar, yang ambil jalan pintas. Berarti apa? Ini tidak mau menerima takdir Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka orang yang putus asa akhirnya mengakhiri hidupnya ini tidak akan masuk surga dan tidak akan mencium bau surga. Meskipun kematian ini adalah sunnatullah, setiap dari kita itu pasti akan mengalami yang namanya mati. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap jiwa itu pasti akan mati. Namun Rasul mengingatkan tidak boleh kita itu minta mati, itu tidak boleh. Tidak boleh kita menginginkan kematian. Ya Allah, matikan hambamu saja nih. Ini kata-kata orang yang putus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seandainya kita diberi umur yang panjang, semoga kita diberi kesempatan untuk bisa terus beribadah. Seandainya kita menjadi orang yang jelek, masih diberi kesempatan oleh Allah untuk bisa bertaubat. Ini namanya kesabaran. Bapak Ibu jamaah rahimani wa rahimakumullah. Di sini saya ingin menyampaikan sebuah kisah, yaitu antara seorang raja dengan perdana menteri. Dulu dikisahkan ada seorang raja yang hobinya itu berburu. Nah, pada suatu ketika sedang berburu bersama perdana menterinya. Di tengah-tengah berburu, sang raja ini jatuh dari kudanya. Akhirnya tangannya itu patah, ya. Jadi cacat. Ya. Maka ketika itu sang perdana menteri menghibur, wahai sang raja, al khair khairatu. Apa yang telah Allah tetapkan itu pasti yang terbaik. Mendengar ucapan ini sang raja marah, lesu. Ya kita benar aku tiba tanganku ini cacat kok malah itu yang terbaik. Kamu ini piye? Nah, akhirnya apa? Perdana menterinya itu dipenjara, dimasukkan ke dalam penjara. Setelah itu, setelah berobat agak sembuh, tapi tetap cacat ya. Nah, cacat kan? Nah, karena patah. Melanjutkan hobinya, berburu lagi dengan mengajak ajudannya. Ajudan hanya satu, beberapa ajudan pengawal. Ya.
ke tempat yang lebih jauh lagi. Akhirnya mereka tersesat, gitu. Akhirnya ditemu oleh penduduk pedalaman, ditangkap semua satu-satu, kemudian dijadikan apa, persembahan, dibunuh mau dijadikan persembahan. Tinggal sang raja. Ketika mau dibunuh, mau dijadikan persembahan, dilihatlah, dicek fisiknya. Loh, lagi kayak cacat atau tangannya, nah ini enggak pas dijadikan persembahan, enggak masuk kriteria gitu. Akhirnya apa? Dicolke, wes mulya wae. Akhirnya sang raja itu kembali pulang ke kerajaannya. Di tengah jalan baru sadar, merenung. Berarti bener omongannya Perdana Menteri. Al khair khairatullah. Apa yang telah Allah tetapkan itu pasti yang terbaik bagi hamba. Umpamanya di ben ki aku ra tiba cacat tangan mesti aku wis di pateni. Nah, berarti musibah itu ada hikmah. Ternyata setiap musibah yang Allah berikan itu pasti ada hikmah. Cuma kadang kita tuh belum ketemu hikmahnya apa, Bu. Ini kadang kita tuh banyak apa? Suudonnya prasangka jelek kepada Allah. Allah nggak sayang sama saya. Kenapa saya dikasih demikian? Nah, harusnya kan husnudon. Kita pikirin itu yang baik dulu. Mungkin dengan ini Allah mengingatkan saya. Yang dulunya saya tuh lupa, ya kan? Dengan Allah, dengan ini, dengan ujian saya jadi ingat. Biasanya jamaah tertib jadi tertib jamaah misalnya. Dan sebagainya. Maka akhirnya sama. Ketika sampai ke kerajaan, dia langsung menuntut Perdana Menterinya ke penjara. Sudah dibebaskanlah si Perdana Menteri. Ketika bertemu sang raja mengatakan, wahai Perdana Menteri, saya mohon maaf. Benar apa yang kau katakan? Al khair khairat. Apakah kau marah sama saya ketika saya memenjarakan kamu? Maka Perdana Menteri mengatakan, saya tidak marah, wahai raja. Loh, kenapa kamu tidak marah? Nah, seandainya saya tidak dengan penjara, mesti itu lo melu jenengan, gitu. Melu ngajari aku makio mati. Jadikan persembahan. Maka dengan di penjara ini saya malah bersyukur alhamdulillah. Inilah sama. Jadi yang namanya musibah itu pasti ada hikmah yang terbaik. Yang di situ kadang kita belum menemukan. Nah, kita harus cari belajar. Ada hikmah apa di balik setiap musibah? Ya mungkin untuk mengingatkan diri kita. Nah, ini pengalaman. Saya tuh punya istri. Dulu waktu saya tugas di Bedosari sebelum di Mojolaban tahun 2019, itu saya tuh kecelakaan. Naik motor sama anak saya ditabrak mobil Kijang Innova. Anak saya sakit, istri saya tuh juga sakit, ya kan? Patah tangannya, pankreasnya sama apa itu, yang pedunya itu pecah. Di Okna masuk ICU sampai 2 minggu. Totalnya di rumah sakit itu mondok itu 40 hari. Belum saya baca pulang kontrol tiap minggu ya ke PKU Solo ya. Tapi tetap itu saya jalan. Tapi ada hikmahnya. Hikmahnya apa? Saat dulu kecelakaan itu bujuku nembung kali kok. Biar aku tuh kok mobil. Nah, ditarik ngeten iki. Sinaunya nyetir wis tak khusus kene. Wis nyetir diri. Nah, nyetir. Nah, rapor terus kecelakaan. Nah, rapor kecelakaan tak tanting. Lah saiki jek pengen nyetir ora kaya ngono kuwi. Wis ora, lodong mobil Bu. Nah, bar itu tatarin lek saiki kok pengen dik motor anyar ngono iki. Propol boten pengen dik motor anyar. Ini contohnya. Terus bar niku lama mulai rasa cintane niku benten. Zaman dhisik niku kalau sing sakniki luwih tresno sakniki. Ibate tinggal mikir ngono wis bingung. Ditelepon diwiake ning endi bingung. Pajul itu apa disiap kabeh, mau gue disulai, itu gerbangnya dibukake, kok ini marketing dengan musim kajian disiap kabeh. Yang dibayar karo kan disiap, sarapan soalnya disiap. Nah saya kira makan ada teh, kopor ini benten. Nah inilah hikmahnya. Nah, oh ternyata ada hikmah di balik itu. Ini namanya musibah itu seperti itu. Kemudian yang terakhir, Bapak Ibu, wa an yas'alaka, ya, tidak adnaba istighfar. Jadilah seorang hamba yang ketika kita itu berbuat salah,
ya, itu segera bertaubat, minta maaf. Ini yang terakhir, ini sebagai inti dari kita halal bihalal, ya. Jadi kalau ingin kita itu hidup bahagia, nek duwe salah ndang jaluk pangapura, wasari'u ila magfiratin min rabbikum, dan bersegeralah kalian tuh minta. Ini kalau dosa antara kita dengan Allah. Adapun kesalahan dengan sesama hamba, sesama umat manusia, ini juga sama. Kita harus minta apa? Diikhlaskan, minta dihalalkan. Boten usah nunggu setahun. Lha wong dadakan ngenteni ku sok ben duwe pas halal bihalal aku dalam pengapurane. Kesuwen. Ya ta? Ya ta? Rasul mengingatkan ketika kita itu berbuat salah sama tetangga, sama teman, maksimal 3 hari. Telung dino Bu, ampun suwe-suwe. Menteri setahun Pak. Jadi segera mau. Ini alternatif terakhir. Nek nganti istri masuk ben pasar jalan wae dalam pangapura. Nek sakit niku ndang. Kenapa? Ketika kita berbuat salah, niku nek ndang njaluk pangapura nganti plong. Jadi jelas dia salah, mau saat menengan terus, ketemu nih dalam gosip pulang kayak tak minggu dalam kayak, mau ketemu aku. Apa yang ngeten niku? Tentang, nah mana itu lagi misalnya dengan tahu lerah ke hati nih, kocok ke tanggone ya, mesti ketemu itu buatan penak. Tapi nek buatan masalah, niku nggih bahasa gaul apa los nih nggih, ya ketemu piye, buatan masalah. Maka apa? Segera kita itu bertaubat, minta maaf, boten sah ditunda-tunda, sesuk-sesuk boten sah. Nek salah yo ndang njaluk pangapura, dan jadilah seorang hamba yang pemaaf. Nek dijaluki pangapura yo dikei pangapura. Ojo sok gengsi. Kadang ki yo nek dijaluki pangapura ki ora oleh ora gelem. Lah iso gitu. Berarti apa? Apa kayak godhong ora gelem nyuwek apa jenenge? Aku lagu cawok, betul. Nah, kayak duit film ya. Segera minta maaf dan jadilah pemaaf. Saya kira ini inti hal dia pada kesempatan siang hari ini. Pun setengah jam berubah ya. Jam 2 kurang 10 menit tok. Mau pesen Pak Mudin, pangkon jenengan munggah jam setengah 2 atau jam 2 wae gitu kan. Jadi iki Pak Mudin ki silakan tetang siang wonten Jatimalah. Dan nggih setengah jam. Saya kira ini sedikit yang dapat saya sampaikan, dan 3 hal ini bisa memberikan tambahan ya, pencerahan pada diri kita untuk lebih baik lagi. Jadi untuk lebih baik lagi. Kita akhiri dengan doa. Amin ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Hamdan syakirin, hamdan naimin, hamdan yuwafi ni'am yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi wajhikal karimi wa 'azimi sultanik. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat. Ya qadiyal hajat, Allahumma inna nas'aluka khairaha wa khaira ma jabata 'alaihi wa a'udzu bika min syarriha wa syarri ma jabata 'alaihi. Rabbana dzalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma la tada' lana dhanban illa ghafarta wa la hamman illa farasta wa la aiban illa satarta wa la saqaman illa safaita wa la hajatan illa ma qadaitaha wa yassir lana umurana wasrah sudurana wa nawwir qulubana wa sabbit imanana wahdim bis solihati a'malana. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.